Ada pertanyaan di sini. Bolehkah orang kaya membeli kendaraan yang mewah? Apa jawabnya kira-kira? Orang kaya, kalau memang dia mampu, maka itu hak dia. Apalagi dia punya alasan, karena yang mahal itu biasanya awet misalnya. Jadi dia tidak ingin ganti-ganti kemudian sering ke bengkel sehingga pengeluaran tambah repot, maka boleh, tidak ada masalah. Kalau memang dia cukup dan dia bisa mampu membelinya, maka tidak ada masalah insya Allah. Apa hukumnya mencuri jajanan di warung? Hukumnya haram. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta saudaramu dengan cara yang batil. Termasuk dosa besar, meskipun murah, meskipun seribuan, tapi ini termasuk dosa besar. Terus bagaimana kewajibannya? Ya taubat, ya jangan diteruskan, sudah selesai. Kemudian menyesali perbuatannya, kemudian berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi, ya. Kemudian karena ini ada kaitannya dengan hak orang, maka kembalikan. Hitung semua yang telah dicuri berapa, ternyata terkumpul selama setahun tidak bayar. Setiap hari makan berapa? 3 atau 4 jajan tidak bayar. 4.000 kali kan setahun berapa itu? 4.000 kali 360. Nah, berapa itu? Itulah yang dibayarkan. Ya, kalau takut bagaimana? Kalau takut, berikan kepada pemiliknya, yang penting sampai. Ya, bagaimanapun caranya, mungkin dititipkan orang dan semisal. Dan jangan diulangi lagi, maka itu bentuk dari taubat. Bagaimana teman yang kita ejek dan kita minta maaf, dia tidak mau memaafkan, maka kita harus betul-betul sampai mendapatkan maaf dari dia. Karena kalau belum dimaafkan, maka ini berlanjut sampai ke akhirat. Bila perlu kasih hadiah, bila perlu kasih uang yang banyak sampai dia ridho, ya. Terus ikuti, terus minta maaf sampai dia ridho. Dan itu kesalahan kita karena kita mendolimi awalnya. Dan di dalam dunia ini, uang, harta, benda itu berguna, artinya bisa untuk meluluhkan hati orang. Kalau sudah sampai akhirat, kita punya utang, uang nggak kepake, harta benda tidak terpakai. Tapi kalau masih di dunia, selama kita bisa menebus dengan harta kita, silahkan, tidak ada masalah. Kasih hadiah, terus berhubungan sampai betul-betul dia memaafkan. Ya, baik. Tetapi kalau seorang yang mungkin barangkali kesalahan itu dikit, lalu kemudian orang minta maaf tidak memaafkan, maka ini juga tidak layak bagi orang yang tidak pemaaf. Karena sifatnya orang yang beriman itu adalah pemaaf. Sifatnya orang beriman itu adalah pemaaf. Jika ada orang yang membunuh dan wali korban melaporkan ke pengadilan, ketika akan diqisas di antara wali korban memaafkan, apakah dibatalkan atau disamakan seperti kasus pembunuhan? Tidak, ini tidak sama. Dalam masalah qisas, ya, ada ayat yang menegaskan ini pengecualian apabila ada sebagian saja yang memaafkan dari wali korban pembunuhan, maka fattiba'un bil ma'rufin wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka ikuti pemaafan ini dan tunaikan apa yang dituntut. Karena di sini ada gantinya, daripada qisas itu ada diyat. Sementara hukum potong tangan tidak ada gantinya. Ya, tidak bisa dibayar gitu loh. Tapi kalau kasus qisas atau pembunuhan, maka kalau atau keluarga korban yang memaafkan lalu kemudian minta gantinya berupa diat 100 ekor unta atau berapa, maka ini dibolehkan. Jadi ini berbeda dengan masalah pencurian. Apabila penguasa yang sah yang melakukan korupsi, apa hukumannya? Ya sudah, Allah Subhanahu wa taala yang menghukumi. Wallahu a'lam. Nah, Afan tadi belum disebutkan seberapa seorang pencuri harus dipotong kakinya. Disebutkan oleh para ulama yaitu pergelangan kakinya. Hanya sampai pergelangan kakinya, sama dengan tangan sampai pergelangan tangannya. Apa hukumnya jika ada aparat yang menembak mati residivis begal tanpa melalui vonis dari pengadilan? Kalau memang ini adalah hukuman yang diterapkan,
atau keputusan penguasa yang sah, ya, dan itu memang diizinkan, maka ini boleh. Karena begal itu termasuk al-muharibuna lillahi wa rasulihi. Begal itu mengadakan kerusakan di muka bumi, membuat orang ketakutan, membuat orang tidak aman, tidak nyaman, tidak tenang. Maka kalau memang penguasa yang sah mengizinkan aparat untuk menembak mati, maka itu hak mereka, tidak mengapa, tidak berdosa. Apakah benar doa orang yang terzalimi itu mustajab? Sangat benar. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doa orang terzalimi, makanya jangan sampai zalim kepada seorang pun. Hati-hatilah tentang dakwahnya atau doanya orang yang terzalimi, karena doa orang terzalimi itu tidak ada penghalang antara dia dengan Allah, pasti dikabulkan. Ya, makanya sekali-sekali jangan sampai menzalimi orang sedikit pun, karena kalau dia angkat tangan mendoakan kita jelek, maka Allah akan mengabulkannya. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya mencuri rokok dengan tujuan untuk dimusnahkan? Ya, mencurinya nggak boleh. Jadi mencuri barang haram supaya dimusnahkan, mencurinya tidak boleh. Caranya ada sendiri, prosedur. Bukan bagian dia untuk memusnahkan atau bertindak seperti aparat. Itu tugasnya aparat. Jadi kita hanya bisa yaitu faman lam yastati' fa bilisanihi wa man lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Jadi kalau tidak bisa dengan kekuatan kita, karena kita orang biasa, dengan lisan cukup. Kalau tidak bisa dengan lisan, maka cukup dengan hati. Hati kita mengingkari tidak suka, maka itu sudah cukup mengingkari, karena itulah selemah-lemah iman. Jadi kalau memang kita ini bukan aparat, bukan petugas dalam rangka untuk memberantas kemaksiatan dan semisal, ya sudah, kita ini hanya bisa melalui lisan dan hati kita. Tidak perlu kita bertindak seperti orang-orang yang menjadi aparat dan semisalnya. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.